Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita semua diberikan Allah nikmat sampai saat ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita dikaruniakan Allah sehat afiat, berjumpa dengan Ramadan dan bisa melakukan ibadah terbaik di bulan Ramadan insyaallah. Salawat berangkai salam kepada Rasul yang mulia, Rasul yang cinta kepada umat, Rasul yang membuat kita di dunia hidup sebagai orang yang mulia karena hidayah yang dibawa oleh Rasul menjadikan kita orang-orang yang ketika di dunia ini amalnya kecil, usia singkat, tapi bernilai besar di hadapan Allah dan menjadi orang yang nanti akan pertama masuk surga dan menjadi orang umat di antara sekian umat yang paling dimuliakan di akhirat nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai profil seorang guru. Di antara metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar adalah beliau mengajarkan kepada kita cara mengajar itu dengan pola dialog. Dua arah, tidak monolog. Satu arah seperti ceramah, seperti guru. Tapi Rasul mengajarkan cara mendidik anak dengan metode al-hiwar, dialog antara orang tua dengan anak. Sehingga ketika Rasul mengajarkan suatu ajaran kepada para sahabat, diajak bicara, dijelaskan, diterangkan, dan diberi kesempatan untuk sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya ketika kita lihat pada dunia real, ini menunjukkan anak kepada satu titik atau satu cara pandang yang dia tak sadari dengan dialog. Tapi kalau satu arah, dia hanya fokus mendengarkan, belum tentu dia paham atau punya perhatian. Kita banyak ceramah ini kita dengarkan, kemudian kita dengar lupa. Tapi ketika dia diajak dialog, dilibatkan dalam diskusi, dia akan ikut dan akan berpikir lebih dengan dialog tersebut. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari Muslim dikatakan, baina nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun idh utiya bi jumarin nakhlah faqal wa huwa ya'kuluh inna minasy syajari syajaratan khadra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama sahabat, lalu Nabi makan kurma, kemudian beliau tanya kepada sahabat yang lain, di antara tanaman yang ada sekitar kita ini dia tanaman hijau. Lama barakatuha kabarakatil muslim. Keberkahan tanaman itu seperti keberkahan seorang muslim. Manfaatnya, kebaikannya seperti pribadi seorang muslim. La yaskutu warakuha wa la yatahathu wa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia tidak mudah jatuh pelepahnya, artinya tak jatuh sendiri, dan dia selalu berbuah. Ada musimnya berbuah berkelanjutan, tak sekali buah saja, tapi tahunan dia berbuah. Wa innaha mithlul muslim, dan dia perumpamaan seorang muslim, karakter seorang muslim. Fahadditsuni mahu. Kata Rasul, apa kira-kira tanaman yang seperti itu? Sahabat akhirnya nebak-nebak tanaman yang mana? Kulim, durian, rambutan, alpukat, anggur, apel, atau yang lain. Tak satu pun yang benar. Mereka berfikir tentang semua tempat yang pernah ada tanaman. Kata Rasul, bukan.
Sahabat Nabi Abdullah bin Umar terpikir yang dimaksud Rasul ketika itu adalah pokok kurma. Karena pokok kurma itu seperti kelapa di kita, mulai dari akar sampai tunas ke atas manfaat. Batangnya manfaat, buahnya manfaat, tunasnya manfaat, semua bagiannya manfaat. Orang muslim juga begitu. Isi kepalanya manfaat untuk orang banyak. Perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan mata, perbuatan telinga dia manfaat untuk orang banyak. Bahkan perasaan dia manfaat untuk orang banyak. Harta dia manfaat untuk orang banyak. Muslim dia berzakat, dia bersedekah, dia berinfak, dia berwakaf. Kalau punya badan sehat dia tolong orang, dia bantu orang, dia ringan tangan, cepat kaki membantu orang lain. Bahkan Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tidak disebut sempurna beriman sehingga dia merasakan apa yang dicintai oleh dirinya, seperti itu juga dia perlakukan untuk orang lain. Dia berharap orang lain senang seperti dia senang. Kalau susah orang lain susah, dia merasakan susahnya orang. Makanya orang beriman ini susahnya bersama orang lain, senangnya bersama orang lain. Tidak hanya senang sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbisnis, usahakan saling mensupport dengan seorang muslim. Karena muslim itu ketika dia berhasil, dia punya efek untuk muslim yang lain. Kalau dia pedagang, berhasil dia, untung besar dia, berzakat dia, banyak du'afa yang tertolong. Berwakaf dia, selesai masjid, selesai pesantren, selesai berbagai tempat-tempat menjadi fasilitas umat. Berinfak dia, banyak yang menerima sembako dia. Tapi orang kalau tak beragama, banyak pun uang dia tak manfaat untuk umat. Hebat pun dia, hebat dia bukan untuk manfaat umat, tapi hebatnya dia justru menghancurkan, membinasakan. Ini lebih kurang 2 tahun lebih kita terperangkap oleh pandemi. Entah siapa aktor intelektual di belakang itu, tapi yang jelas kita merasakan efeknya. Andaikan orang baik yang punya otak cerdas, banyak yang bisa dia buat untuk kebaikan manusia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi menggambarkan orang muslim itu adalah orang yang ketika dia hidup semua bagian dirinya manfaat. Sama dengan kurma tadi. Dan dia tak mudah jatuh. Maknanya karakter muslim itu kuat. Imannya menghujam kuat. Tidak mudah berubah. Tidak mudah dia berpindah agama. Tidak mudah dia menggadaikan keyakinan dan karakter dirinya. Tapi dia kokoh. Dia tak mudah dirayu, tak mudah diajak. Dia kokoh dengan jalan yang lurus, kokoh dengan agama. Bahkan orang beriman itu digambarkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hidup ini enggak ada rasa takut di hadapan dia. Enggak ada rasa sedih. Rasa takut dalam bahasa Arab biasanya sesuatu yang akan terjadi di hadapan. Rasa sedih itu sesuatu yang sudah terjadi dan kita merasa kecewa. Enggak. Bagi mereka, selama masih dalam koridor agama, masih berharap kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tak mudah dia lepas. Keberkahannya sangat banyak. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat dengan cara itu. Digambarkan, begini perumpamaan seorang muslim itu. Maka kalian jadi seorang muslim jadi manfaat bagi orang banyak. Jadikan diri kalian sumber keberkahan dimanapun kalian berada. Pesan Nabi seakan seperti itu. Tapi bentuknya teka-teki, tanya jawab yang membuat sahabat berfikir, apa sih yang dimaksud oleh Nabi? Apa sih yang diinginkan oleh Nabi? Oh, rupanya Nabi inginkan mereka menyadari keberkahan seorang muslim dan keberkahan itu hadir di mana-mana melalui dirinya. Sehingga kalau mereka ingat berkah, ingat pokok kurma. Begitu tengok pokok kurma, ingat kita mesti seperti itu karakter yang kuat dalam diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung di 2 pekan akan datang. Masih serial yang sama, Rasul sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.